Seperti misalnya kita juga sekarang ingin berinteraksi ya dengan orang yang jauh banget, tapi bisa aja nanti lo mungkin sambil mandi, sambil ngobrolin bagaimana dunia, bagaimana di Amerika sana sama Mas Askar. Mungkin Mas Askar bersedia sih. Mas Askar kalau misalnya gue pasang CCTV, Mas Askar mau nonton nggak? CCTV sih ngapain? Ya boleh-boleh aja sih, aku no komen. Lo punya Nggak banyak, usah, nggak usah. Lo Jangan punya ngadi-ngadi, banyak jangan urusan ngadi-ngadi. di sana, nggak usah lo nontonin. Ngapain? Gak usah diladenin, Mas Askar. Itu film bagus juga banyak. Ngapain nontonin CCTV-nya Aryo? Kayak nggak ada tontonan, takut heran. banget nih. Ntar Iya. dulu, ada apa nih? Lu selalu muncul dari gebrakan, kali ini dengan Indonesia. Ada apa? Iya. Kita kan bentar lagi 17-an. Bener. Perayaan Agustusan. Ini bulan Agustus. Aduh Mas Aryo. Semangat, mana semangat kemerdekaanmu? Bener. Sabar. Soalnya tahun ini kebagi dua, Mas, antara bendera Indonesia sama bendera One Piece. Lagi rame kan? Waduh. Itu. Kita kan harus Wah, saya sih untuk bendera Indonesia ya. Sama. Kalau One Piece tergantung masing-masing. Kalau ampe tadi pas dinyalain emang ini backgroundnya bendera One Piece, pasti teman-teman di atas jadi orang pertama yang panik sih, kayak Bener. langsung pura-pura nggak ada sinyal nih Mas Askar. Nah, Yes. sambil kita mau ngobrol sama Mas Askar, gue ngasih PR sama teman-teman MCR. Gimana caranya ganti ini belakang ini jadi bendera Indonesia. Cepet sekarang lu cari gimana caranya biar kita kembar sama Mas Askar. Kita jangan kalah sama Mas Askar. Buruan Boleh, cari boleh ya. banget. Buruan cari MCR. Oh, PR Kita pagi-pagi. happy early birthday untuk Bener. Indonesia. Gitu. Bener. Iya. Tapi kan katanya bendera itu dipasang aja dari awal Agustus kan? Iya. Iya, jadi udah boleh lah dari sekarang. Udah boleh kan? ya. Nah, yang boleh nggak boleh kita pengen tahu juga. Ini katanya kita kalau mau ke Amerika harus menyiapkan uang bukan berjuta-juta lagi yo, tapi ratusan juta. Nah, ini mungkin juga jadi perhatian dari banyak orang. Jadi zaman dulu ada yang bilang, Dav, kalau misalnya lu mau ngajuin visa untuk pergi ke Amerika, Ya. katanya minimal di saldo rekening lu ada 50 juta. Zaman dulu nih, Zaman zaman dulu. dulu. Gue sempat mau ngajuin soalnya. Terus temen gue bilang, lu ada uang 50 juta nggak? Ya nggak ada gue. Yaudah gue transfer dulu sampai 50 juta. Nanti lu transfer balik aja ke gue. Ya. Nah sampai kayak gitu. 50 Itu ya? pun 50 juta. Itu pun pada ditolakin. Nah kita kan jadi bingung ya. Kendalanya apa sih? Salahnya di mana? Apakah salah ketika sesi wawancaranya kah? Atau salah ketika ya mungkin duitnya kurang atau apa? Ya Jadi kan? pihak imigrasi ya ini ya. Iya. Takutnya kan soalnya mungkin mereka juga khawatir takutnya ntar jadi imigran gelap malah. Jadi Iya kali yo, nggak lo balik lagi dikira ke Indonesia. lo dikira di sono mau apa jual burger kali tuh apa gimana gitu di pinggir jalan. Terus udah gitu kan ada orang-orang yang kesana No. beneran diganti. Bagus. Hebat MCR kita, best. Lihat. Kok merah? Demi Mas Askar kita ganti. Hebat gak? Kok merahnya beda ya? Nanti habis ini kita nyanyi Indonesia Raya gitu Boleh, kan. boleh. Kita Kok merahnya beda guys? lucu banget Mas Askar. Ntar 17-an, pas lagi 17 Agustusan kita bareng sama Mas Askar lagi dong buat tahu kondisi di sana kayak gimana. Pakai kostum deh tuh. boleh. Iya kan? Best kan? Oke. Anyway, terlepas dari itu semuanya. Mas Askar, sekarang tuh bener kata David tadi. Ternyata nilainya sudah ditentukan. Minimalnya adalah 245 juta rupiah. Buset. Is that true? Benar, that is true. Jadi yang kalau dari kabar-kabar yang aku dengar sekarang ya, Amerika tuh sekarang mau mengeluarkan bond visa untuk pengunjung-pengunjung yang seenggaknya dari negara-negara yang visa overstay-nya tuh sering banget gitu loh. Kalau saat ini tuh ada 2 negara yang direncanakan, yang udah dikonfirmasi, yaitu Zambia dan Malawi gitu. Dan nanti rencananya tuh bakal difinalisasi untuk sampai tanggal 20 Agustus 2025. Dan ini merupakan pilot project ya, dan akan berlangsung tuh selama 12 bulan ke depan gitu. Jadi nanti negara-negara itu bakal terus diupdate juga gitu. Dan ini dari informasi yang aku dapat, negara-negaranya itu bakal dibagi menjadi 3 kategori gitu, berdasarkan berapa banyak negara yang let's say berapa banyak negara yang yang overstay visanya gitu. Jadi nanti bakal ada negara yang cuma dapat $5.000, ada yang dapat $10.000, ada yang $15.000 gitu loh. Dan ya itu tergantung dari berapa jumlah overstay mereka. Dan sebenarnya kebijakan ini sih aku bisa bilang juga udah pernah dilakukan di negara-negara, contohnya di New Zealand dulu. Cuman New Zealand itu pada akhirnya dicabut karena ini dibilang banyak bisa merusak kepercayaan investor dan juga bisa susah untuk diimplementasikan gitu, karena kan itu justru harus mengotak-atik sistem perbankan mereka lagi gitu. Dan ini sebenarnya
menarik untuk dilihat nanti bagaimana Amerika bisa implement this new change gitu loh. Ya, dan kira-kira dampak ke depannya itu bakal seperti apa gitu. Berarti ini angka 15.000 US dollar ini diperuntukkan untuk negara-negara tertentu, tidak dipukul rata untuk semua negara. Nggak dipukul rata. Jadi negara-negara yang bakal ada itu contohnya kayak Zambia atau Malawi, dan potensinya kalau misalnya aku lihat dari Federal Registry ya, itu ada negara-negara yang sebenarnya quote on quote pengungsinya tuh banyak ya. Contohnya Suriah, Yemen, Czech Republic, Republic of Niger, gitu-gitu tuh mereka negara-negara yang konflik dan otomatis pengungsi dan imigrannya banyak gitu loh yang ke Amerika. Nah negara-negara ini meskipun mereka belum dipublish oleh United States State Department, tapi mereka punya potensi yang tinggi untuk mendapatkan slab bondnya tuh 15.000 US dollar gitu loh. Dan iya benar, kalau misalnya saat ini yang aku tahu, aku kan visanya tuh J1 ya. Nah sementara kebijakan ini untuk visa B1 dan nanti aku bahas. Kalau Apa visa tuh? J1, waktu awal aku studi di Amerika itu memang harus mengeluarkan bukti berupa kurang lebih waktu itu tuh harus menunjukkan rekening dengan besaran kalau nggak salah ya 20.000 US dollar gitu loh. Dan itu ya bisa dari tabungan manapun gitu. Kalau aku dulu masih pakai tabungan orang tua untuk menunjukkan itu karena duit dari LPDP itu belum cukup untuk nge-cover dari segala sisi tuition itu. Jadi harus ngasih bukti pihak eksternal yaitu dari orang tuaku. Oke. Lumayan gede ya, kalau dulu 20.000. Tapi Iya itu kan? untuk apa tadi visa J1 untuk Visa studi ya? J1. Itu J1 maksudnya? untuk studi. Oh, oke. Karena kalau Jadi- misalnya J-Hot beda lagi. Waduh. J-Hot. Ada lagi. Ting 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 ting. Seangkatan masih kan? Sorry. Musiket dulu, sama dulu. Oke, Gua lanjut agak Sarah, khawatir. makasih. Tapi Mas Askar, itu kan ada kategori-kategorinya gitu ya. Nah sejauh ini kalau mungkin naga-naganya aja deh walaupun belum resmi, kira-kira Indonesia gimana nih situasinya gitu? Apakah akan ke sana juga atau ternyata kalau kita lihat banyak juga yang overstay jadi mungkin bakalan naik juga harganya atau seperti apa sih? Yes, that's a good question. Sebenarnya, apakah Indonesia bakal berpotensi untuk mendapatkan hal ini, visa bond ini? Kalau aku lihat-lihat, mungkin dapat, tapi tidak sebesar 15.000 US dollar. Bisa saja nanti sekitar 5.000 atau 10.000 US dollar. That we don't know. Cuman ini tetap suatu hal yang sebenarnya berdampak besar gitu loh bagi negara-negara berkembang gitu yang nggak punya kerjasama khusus. Contohnya kayak ya kita kalau misalnya mau punya kepentingan bisnis di Amerika gitu contohnya ya, itu kan berarti kita harus ngebayar fee sebesar angka sedemikian rupa gitu. Dan nanti kalau misalnya kita harus stay dan nanti apabila kita secara tidak sengaja pergi dari Amerika melewati waktu misalnya 1 hari gitu kan berarti nanti kita ditagih gitu, duit kita jadi nggak balik gitu. Dan sebenarnya ini tuh sangat-sangat menyulitkan gitu. Aku kasih contoh kakakku sendiri ya. Jadi kakakku itu dia tuh kerjaan sampingnya tuh bekerja dengan institusi riset di Amerika gitu, dan dia tuh memperoleh visa B1 atau B2. Nah, B1 atau B2 ini tuh visa yang sekarang ini sedang dipertanyakan gitu loh. Nah, untuk visa B1 itu kan sebenarnya untuk bisnis, tapi untuk kepentingan riset dan lain sebagainya tuh visa B1 karena expire-nya 5 tahun dan diperbolehkan untuk stay di Amerika itu selama 6 bulan ya untuk visa B1 atau B2. Nah, jadi misalkan kalau conference atau penelitian ilmiah itu biasanya pakai visa B1. Nah, misalkan ya, kalau misalnya nanti kakakku punya kebutuhan conference ke universitas yang ada di Amerika, itu kan berarti kita harus nyodorin 15.000 US dollar dulu gitu loh, dan itu kan problematis. Dan satu hal problematis lagi adalah kebijakan ini memaksa kita untuk pergi untuk landing ke Amerika atau pergi dari Amerika dari 3 destinasi bandara yang ada gitu. Dan itu ada di Boston International Airport, New York John F. Kennedy International Airport, sama Washington Dulles International Airport. Nah, nanti kalau misalnya tidak melewati 3 bandara ini atau tidak landing di 3 bandara ini, ya otomatis nanti bisa punya berpotensi diambil duitnya yang 10.000 US dollar itu gitu loh. Nah, ini tuh gimana ya, problematis juga tuh. Bayangin kakakku punya urusan di Texas, tapi kan berarti harus keliling dulu gitu loh. Harus ke Washington DC dulu, baru nanti bisa ke Texas. Itu kan repot gitu loh. Kenapa enggak? Dan misalnya nanti kalau WNI yang punya kepentingan berlibur ke LA, berarti kan harus
pendarat di LA, terus nanti kalau mau transit ke Indonesia lagi, berarti harus dari LA ke Washington DC dulu, terus baru nanti ke Indonesia. Itu kan sebenarnya nggak make sense, nambah waktu, nambah biaya juga, dan nambah tenaga juga yang sebenarnya unnecessary gitu. Dan kalau aku bisa lihat, ya tadi kan aku udah jelasin karena kakakku kerja di bidang riset, publikasi udah di mana-mana, cek aja namanya Hiu Sasanggojati, itu banyak publikasinya. Nah, tapi implikasi ke US tuh bakal mengurangi kapabilitas riset mereka, know-how mereka, dan ease of doing business with the US gitu loh. Yang mana untuk saat ini kan, terutama dengan tarif itu sangat-sangat banyak yang untuk disincentivize, banyak hal-hal yang bikin Amerika tuh nggak elok untuk potensi bisnis dan pemenuh riset gitu loh. Iya, oke, sorry Mas Askar, tadi tuh sempat disinggung sedikit ya, bahwa kalau overstay, let's say overstay 1 hari pun, berarti berpotensi untuk uangnya akan hilang. Benar, jadi kalau setahu saya ya, Amerika tuh visanya tuh kalau misalnya udah expired, ada grace period 1 bulan. Nah, apabila lewat dari grace period itu dan Anda belum melaporkan diri, ya otomatis ya siap-siap aja was-was gitu loh untuk ditarik duitnya. Oke, karena aku awalnya berpikir bahwa kebijakan ini sengaja diberlakukan untuk menghindari adanya quote-unquote imigran-imigran gelap gitu ya. Ibaratnya kayak orang yang, oke, gue mau mengadu nasib di Amerika, gue akan pergi ke Amerika dan gue akan tinggal di sana gitu ya. Gue berpikirnya ke arah sana. Tapi setelah melihat dengan berbagai ada kategori-kategori lainnya yang kemudian bisa memicu adanya uang ini kemudian hilang, pikiran aku jadi kemana-mana. Jangan-jangan ini emang upayanya Amerika aja untuk kemudian bisa lebih banyak untuk mendapatkan keuntungan dari warga-warga negara lainnya di luar Amerika gitu. Kalau misalnya untuk mendapatkan keuntungan, menurutku enggak gitu. Cuman, tapi memang benar, tujuan dari kebijakan itu untuk mendeter orang-orang yang punya plan untuk overstay di Amerika gitu loh. Untuk kurang lebih security measures lah agar mereka nggak overstay. Nah, ini tuh diberlakukan juga, aku kehilangan kata-katanya, tapi juga karena ini I'm very sorry. It's okay, tenang nafas. Ya, sambil nungguin, sambil kita bisa ngeliat bahwa bendera kita sekarang berkibar ya. Kalau tadi dia stagnan, sekarang berkibar. Yang di sebelah situ nggak berkibar kan? Lu kalah. Kita punya bisa gerak guys. Salut gue. Mas, kalau nggak gini deh, sambil yang tadi diinget-inget ya, ini aku jadi kepikiran juga. Biasanya kan kita mengeluarkan sebuah policy yang kayak door itu ketika sesuatu udah mulai katakanlah parah nih, emang kayaknya udah ada chaos, pemicunya lah ya. Pemicunya chaos gitu. Emang seberapa parah sih gitu persoalan imigran-imigran gelap yang kemudian akhirnya mungkin menjamur di mana-mana gitu di Amerika? Ya. Jadi aku akan jawab sekalian ya. Jadi persoalan imigran ilegal tuh emang udah sangat parah ya di Amerika gitu. Aku nggak bakal bilang parah, tapi yang jelas begini. Saat ini tuh menurut data dari Pew Research Center ada sekitar 10-11 juta illegal immigrants yang ada di Amerika Serikat, atau sekitar 3% dari total populasi mereka. Nah, dampak yang mereka dapatkan itu ada 2 dampaknya, secara tangible maupun intangible. Secara tangible, ada riset yang menunjukkan bahwa Amerika tuh harus mengeluarkan kurang lebih 150 juta miliar dolar hanya untuk seenggaknya mempertahankan infrastruktur Amerika, public spending mereka, yaitu public spending untuk kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya gitu. Nah, ada sentimen juga yang menyebutkan bahwa hadirnya para illegal imigran itu juga bakal merugikan public spending ini gitu loh, karena ini kan mereka illegal, otomatis mereka tidak punya kewajiban untuk quote-unquote membayar pajak gitu ya, dan itu dibebani oleh orang-orang yang legal gitu sebenarnya. Dan juga hal intangible lainnya yang aku pelajari itu bahwa mereka ya tentunya ada social friction ya, social and economical friction juga ya, untuk socially, bahwa mereka itu bisa dibilang Amerika itu kan punya kalau aku lihat Amerika punya dua ekonomi tersendiri gitu ya. Ada ekonomi quote-unquote legal, ada juga ekonomi underground-nya. Nah, para illegal imigran itu banyak mengisi pekerjaan di sisi yang illegal ini. Nah, jadi ekonominya tuh mereka, meskipun mereka tuh rela dibayar murah, jadi persaingan tenaga kerja di Amerika itu ya, terutama yang low skilled labor atau pekerja keras biru, itu yang mendapat
tekanan persaingan yang sangat-sangat ini ya besar dari para pekerja imigran tersebut gitu loh. Dan ini yang sebenarnya mendorong kampanye Trump untuk menggerakkan ekonomi Amerika Serikat untuk make America great again gitu loh. Bahwa yang harus diprioritaskan adalah pekerja kerah biru dari etnis-etnis tertentu gitu. Dan ini run in contrast with para Latin Americans yang ada di Latin Americans yang saat ini illegal immigrants yang mayoritas dari etnis Latin American gitu di Amerika gitu. Dan inilah dampaknya itu ya otomatis ya the rise of the sayap kanan di Amerika Serikat itu yang menyebabkan Presiden Trump sendiri untuk mendeklar ada darurat nasional di perbatasan dengan Meksiko gitu. Dia juga menekan executive order kok yang bilang bahwa executive order yang judulnya sendiri adalah Protecting American Citizens from Invasion gitu. Jadi kayak sebenarnya dampak friksi sosial itu yang juga translate to policy-policy di tingkat atas gitu. Apa kebijakan yang dikeluarkan Trump yaitu ya karena kecemburuan sosial lah terhadap para illegal immigrant sendiri karena mereka kok bukan warga negara sendiri tapi hidup enak di negara saya gitulah kurang lebih. Tapi ini kan masalah nggak cuma di Amerika doang ya, bahwa illegal immigrant itu pekerja ilegal ini juga sebenarnya kan quote unquote ngerusak pasar gitu ya, ngerusak harga di mana-mana gitu, hampir di semua negara. Ketika mereka bekerja, pertama nih pasti biaya labornya lebih murah, kemudian juga kan nggak ada tanggungan-tanggungan kayak nggak ada pajak yang harus dibayarin, nggak ada asuransi yang harus dibayarin juga ya, karena baik lagi mereka ilegal. Dan ketika mereka nuntut juga ya nggak bisa dikasih apa-apa, orang lu ilegal, lu nggak dapat kesempatan itu semuanya gitu. Dan ini terjadi juga ternyata di Amerika sampai dengan saat ini ya. Iya, dan itu yang sebenarnya sangat-sangat sulit untuk di-handle oleh pihak Amerika itu sendiri gitu loh. Sebenarnya kalau ini balik lagi ke yang tadi visa tadi ya, masalah visa. Jadi berkaitan dengan visa ini sebenarnya jumlah overstay visa di Amerika tuh sebenarnya presentasinya relatif kecil, yaitu sekitar 1,45% dari total kunjungan yang non-imigran setiap tahun, yaitu 39 juta. Maksud saya adalah jumlah total itu yang overstay sekitar 565 ribu pelanggaran overstay gitu. Yang berarti sebenarnya ini tuh nggak sebegitu besar untuk dikhawatirkan gitu. Dan itulah yang sebenarnya para teman-temanku di Amerika itu juga pikirkan gitu. Mereka ngeliatnya kayak, oh jadi ada bond visa ya sekarang ya. Dan jujur orang-orang Amerika tuh nggak terlalu peduli atau bahkan terlalu khawatir tentang itu karena dan juga teman-temanku yang dari negara-negara lain misalnya dari Eropa, Jepang, Singapura itu juga nggak terlalu khawatir karena pembatasan visa bond ini itu juga hanya berlaku untuk negara-negara yang sebenarnya nggak punya ikatan kerjasama khusus dengan Amerika. Kalau negara-negara yang visa waiver, punya visa waiver program atau bebas visa selama 90 hari di Amerika itu juga nggak bakal terdampak gitu loh. Jadi sebenarnya kebijakan ini tuh memang benar-benar mengarah untuk negara-negara tertentu yang ibaratnya underdeveloped, ciri-cirinya itu underdeveloped dan juga banyak orang yang overstay, punya potensi overstay yang tinggi gitu loh. Iya, gue lebih concern sama dasinya Trump, kenapa harus kuning ya gitu ya. Tapi terlepas dari itu semuanya. Harapannya apa, merah apa? Ya, maksudnya ada warna-warna yang lebih general ini ya gitu ya. Ini kayak agak shiny shimmering splendid gitu ya. Mas Askar, ini juga aku penasaran. Emang dari sisi pemerintahan sendiri, mereka tuh nggak takut ya dengan adanya aturan-aturan seperti ini bisa jadi mengurangi tingkat orang-orang mau berangkat ke sana. Karena ya balik lagi kan ada orang-orang yang berangkat ke Amerika dengan ya keinginan untuk quote unquote memberikan pangsa pasar makanan konten. Dalam artinya cuma buat foto-foto doang. Iya, duitnya mah belum tentu ada coy. Kadang-kadang yang penting uang secukupnya aja, yang penting bisa berangkat gitu kan. Untuk uang di tabungannya sendiri belum tentu mencapai angka-angka. Jangankan $5,000 aja belum tentu ada gitu ibaratnya gitu kan Mas. Ntar mengurangi banyaknya wisatawan yang pergi ke sana dong. Ya itu memang suatu resiko yang harusnya udah ditimbang matang-matang ya oleh Amerika gitu. Karena kan ya suka nggak suka tidak semua wisatawan tuh berasal dari negara maju atau kaya yang punya program bebas visanya Amerika gitu. Banyak turis dari negara yang berkembang yang sebenarnya sekedar ingin jalan-jalan, reuni keluarga atau
misalkan mengunjungi anaknya yang lulus nanti bulan Bener. Desember 2025 gitu. Yes. Nah, ini kan Contohnya. Iya. jaminan ini kan Contohnya. sebenarnya penghalang besar ya. Contohnya Ya. saya tapi. Iya. Ya. Misalkan Sebut orang, aja, misalkan saya. orang tua saya gitu ya, itu kan udah 2 gitu. Misal per individu tuh harus bayar $15.000. Jadi kalau Tadinya kita 2 mau jadi datang loh Mas $30.000. Askar. Waduh. Gini. Cuma Boleh. 15.000 ya. Gini. Jadi Gini. sudah. Gini. Kalau kita punya duit sebaik itu juga kita nggak akan jadi host di Detik Pagi ya. Kalau gue sih nggak dulu. Makasih, ya. Saya Boleh. no comment ya, saya infal soalnya. Belum berani terlalu macam-macam. Lanjut Mas Askar. Iya. Nah, menurutku ini bakal menimbulkan efek berantai gitu. Contohnya kayak misalnya kota-kota kayak New York, LA atau San Francisco, itu kan mereka banyak ekonomi mereka tuh juga dijalankan oleh wisatawan internasional ya. Nah, itu bisa jadi mengalami penurunan pendapatan gitu Iya. dari situ gitu loh. Yang aku bayangkan sekarang itu sebenarnya India gitu. Soalnya India itu kan negara yang uh, uh, illegal imigrannya tuh terbesar di Amerika gitu. Oh, gitu. Nah, iya, bisa jadi nanti sekitar ada 750.000 illegal imigran yang ada di Amerika tuh berasal dari India gitu. Nah, bisa jadi turis-turis yang aku sering lihat berlalu lalang di jalanan Manhattan itu mungkin bakal berkurang dari India gitu. Yang mana itu pasti bakal menimbulkan apa ya, kayak ya itu sendiri bakal menimbulkan penurunan dari segi pendapatan lah untuk Itu dia. New York gitu. Iya kan, Gitu maksudnya kalau aku jadi pemerintahannya, pertimbangan-pertimbangan seperti itu harusnya sudah menjadi apa ya? Bahan pemikirannya lah ya. Iya, bahan pertimbangan. Jangan sampai nanti malah jadi ujung-ujungnya mempengaruhi juga perekonomian sebuah negara gitu menurut aku sih. Iya. Tapi mungkin balik lagi mereka juga lagi ini kali ya ngeset kategorinya itu tadi gitu. Iya. Mana nih negara-negara yang memang kayaknya ya udahlah dikenain ini juga mungkin mereka minim kerugian. Mungkin ya gitu. Kan namanya juga cari-cari untung aja nih kita. Mana yang kayaknya emang wah ini bahaya nih. Ya udah nih jangan deh. Mungkin itu juga yang kita tunggu-tunggu tuh. Lah tapi warga-warganya kasihan dong. Misalnya let's say nih, orang-orang yang punya toko di daerah-daerah wisata, kemungkinan juga kan akan terdampak gitu. Iya. Jadi luas. Itu tuh gimana? Ada nggak suara-suara dari masyarakat sendiri yang kemudian Oh, kontra jangan dengan dong, pernyataan gitu. ini? Kalau misalnya kalau misalnya aku ngomong sama temen US, ya aku rasa mereka nggak terlalu khawatir gitu, Oke. karena mereka rasanya aman-aman aja gitu. Cuman yang aku dengar itu yang dari diaspora Indonesia itu sendiri gitu. Gini, banyak yang khawatir bahwa kebijakan ini tuh nggak bakal stay dan diem-diem aja gitu, nggak bakal kayak oh tanggal 20 ada list negara ini dan bakal berlangsung selama setahun ke depan. Pada khawatir ada intervensi dari Trump gitu. Trump sendiri kan impulsif orangnya, Iya. impulsif dan kadang tuh kita tidak bisa menebak-nebak langkahnya itu seperti apa. Misalnya hari ini dia lagi suka sama Indonesia gitu, tiba-tiba besoknya blek dipasangin tarif yang rata dan bahkan tarif Indonesia tuh masih lebih tinggi dibanding negara-negara lainnya gitu loh. Dengar berita yang itu kan dan dan juga itu kan tergantung persepsi Trump itu terhadap negara itu. Misalnya sekarang ini India tuh lagi di bawah tekanan Trump gara-gara dia itu membeli minyak dan gas dari Rusia gitu contohnya. Nah itu kan sekarang kena dampak tarif yang lebih tinggi dari negara lainnya Kena gitu. Nah sensi di dia nih. nah mereka kan diaspora ini kan jadi pada takut gitu. Kayak ini kan nggak menentu, nggak pasti. Ini takutnya Indonesia bakal kena yang lebih tinggi lagi ini. Bisa jadi nanti kita awalnya quote on quote aman gitu lah, cuma $5.000 tapi gara-gara Trump selek nih sama kita jadi tiba-tiba $15.000 gitu. Nah, itu kan suatu hal yang problematis juga gitu loh. Ini Gitu. mengingat Piala Dunia juga akan diselenggarakan di tahun 2026 bentar lagi. Apa jangan-jangan? Iya, 2026. Jangan-jangan ini sengaja lagi diberlakukannya untuk itu juga. Buat kolek-kolek Iya. cien. Benar, atau mungkin ya itu tadi supaya menghindari adanya orang-orang yang kemudian ntar jadi imigran gelap juga nanti. Tiba-tiba alasannya ya mau bikin liputan ke Amerika, tiba-tiba stay-nya di Amerika gitu iya. kan. Iya. Mungkin ke arah sana juga gak sih? Pildun gimana nih Pildun nih? Hah?
Mungkin Pildun. Wah, kalau itu aku belum bisa berkomentar ya, masih terlalu jauh 2026. Iya, Cuman wisuda yang dulu jelas lah ya, ya, aku tetap wisuda dulu Desember ya. iya dibilang gini, benar. gue udah gak peduli soalnya ntar kan kemungkinan besar gue udah balik ke Indonesia ya. Jadi kayak dah nek gitu. Oh, tetap peduli lah. Kan Oh, Indonesia tetap ada potensi maju di Oh, round woi. keempat nanti. Keren. Iya dong. Itu Oktober kenapa dukung dia yang di Indonesia. situ? Bes, gue suka nih. Orang-orang Ih. optimis kayak gini tuh gue suka banget. Iyalah. Optimis lah. Berada di dalam barisan Indonesia maju, keren. Mantap. Jadi dirimu kapan rencananya balik mas? Desember wisuda? Desember wisuda. Ya nanti mungkin antara Januari atau Desember lah, tergantung nanti aku dapet tiketnya yang murah yang mana gitu. Dia, Lagi ada travel fair tuh. bentar dulu. Dia ngomongnya santai banget. Iya antara Januari atau Desember. Berarti Januari atau Desember tahun depannya lagi kan? Iya. Gitu. Cuman Iya. mungkin itu bakal Januari karena kan kontrak untuk kosanku tuh sampai 31 Desember kan. Jadi ya mungkin nanti amannya Januari gitu. Toh aku sendiri kan ada grace period 30 hari juga kan gitu. Oh. Yang kayak gitu tuh bisa dipakai ya berarti. Maksudnya aman-aman aja selama kita ngelapor atau gimana sih, Mas? Aman-aman aja sama kita ngelapor. Jadi Oh. Amerika tuh sebenarnya kita tuh nggak lapor secara langsung gitu ya. Cuman waktu aku ingat, aku waktu datang ke bandara di Washington Dulles awal-awal ke DC itu, jadi paspor kita itu di scan dan di scan itu langsung lari ke namanya tuh lupa deh. Namanya kalau nggak salah Federal Air apa gitu lah. Pokoknya tuh yang bagian custom and border gitulah. Dan itu tercatat sampai tercatat di dokumen mereka gitu, dan itu bisa dicek sendiri gitu. Bahkan catatan perjalanan ke Amerika yang udah 10 tahun yang lalu itu pernah tercatat di situ juga Iya, gitu loh, ada waktu aku terus baru katanya 16 tahun. selamanya ya. Iya. I see. Mereka sangat mencatat. Oke lah, kumpulin duit dulu yuk. Bener, ya kita benar-benar punya kesempatan buat pergi ke Amerika karena one of my dream is actually bisa ke New York gitu ya. Conquer jungle where dreams are made of katanya kan. Bener. Amin, New York amin. tuh. Amin. Tapi ya kita tungguin aja Mas Askar. Kalau sekali lagi ya, begitu balik ke sini jangan lupa main ke Studio Detik Pagi, kita ngobrol di sini secara live ya. Iya di sini dong. Oh jelas. Ya. Boleh. Bener. Makasih. Maaf ya kita nggak bisa datang nih wisudanya nih Mas Askar. Nanti aja kita Gak bakal apa-apa, ketemu gak apa-apa. 17 Agustus juga bakal Iya, ketemu. kata-kata dia juga emang kita kagak nungguin lu berdua. Iya bener. Gue juga gak ngarep. Mohon Iya, maaf, kursinya nggak usah. disediain cuma buat orang tua gitu dia bilang. Repot lu gitu. Iya. Oke. Iya. Soalnya kan udah ini kan nanti janji direkamin kan. Aduh aneh banget. Dengar-dengar katanya mau ini ya, Direkam. sepanjang lagi wisudanya mau live juga di Detik ya. Kayak janji syutingnya Waduh. Raffi Ahmad sama Nagita Slavina. Begitu pernikahan tuh ada live-nya gitu loh. Enggak ya? Enggak ada ya? Maaf. Kirain bakal ada kayak gitu aneh. Oh permintaannya makin aneh-aneh ya. Jadi makin spektakuler. Makin spekta nih gue lihat-lihat. Iya deh. Mas Askar makasih banyak. Makasih ya. Thank you, Mas. Yuk, mari. Ya, thank you. Sampai Sampai ketemu ketemu lagi loh. 17-an nanti ya. Bye-bye. Dadah. Paksa.